Permasalahan ganti rugi lahan proyek reservasi dan pelebaran jalan nasional dari Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dengan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah sepanjang 57,59 km yang telah selesai pengerjaannya pada tahun 2019 lalu masih saja membuat resah warga yang terdampak pada proyek reservasi jalan lintas Sumatera tersebut. Pasalnya proses ganti rugi yang hampir 4 tahun lamanya hingga saat ini belum kunjung mereka terima. Dan puncaknya untuk mendesak pihak Kementerian PUPR melalui Direktorat Bina Marga Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional 2 di Medan, diperkirakan seratusan warga akan melakukan aksi. Untuk mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan dari warga Kecamatan Adian Koting, pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sempat melakukan intervensi, melarang melakukan aksi ke Medan. Sehingga dari seratusan warga yang hendak ikut, yang bertahan hanya tinggal 30-an warga saja yang tetap semangat menggeruduk kantor Direktorat Bina Marga Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional 2 di Medan pada Senin 14 November 2022 sekira pukul 10 WIB untuk mendesak kapan kepastian proses ganti rugi dapat mereka terima. Dengan menggunakan sebuah bus dan perjalanan selama 8 jam, akhirnya mereka tiba di Direktorat Bina Marga Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional 2 di Medan. Awalnya mereka akan melakukan orasi di depan kantor tersebut, menuntut percepatan ganti rugi lahan mereka yang sudah dijadikan proyek reservasi jalan lintas Sumatera Taput Sibolga. Namun aksi dan orasi tidak jadi dilakukan, karena Kepala Balai Bapak Brawijaya bersama staf langsung menerima warga Adian Koting yang didampingi Wakil Ketua DPRD Tapanuli Utara, Fatimah Huta Barat, yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Tapanuli Utara. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kodam 1 Bukit Barisan, Bapak R. Simanjuntak, Wadir Intel Polda Sumatera Utara, AKBP Johnson M. Hasibuan, rombongan warga yang seyogianya berjumlah ratusan orang itu pada akhirnya hadir di ruangan sebanyak 30 orang sebagai perwakilan, dipimpin langsung oleh Ibu Fatimah Huta Barat, PLT Ketua DPRD Taput, didampingi juru bicara Maruli Huta Galung, Yosua Huta Barat, dan Doli Sianipar. Dalam pertemuan tersebut, warga Kecamatan Adian Koting yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pro Demokrasi melalui juru bicara Maruli Huta Galung menuntut pihak Balai Besar Jalan Nasional di bawah Kementerian PUPR tidak lagi memberikan janji-janji manis, namun harus sudah dapat memastikan kapan ganti rugi dibayarkan. Di depan warga Adian Koting, Tapanuli Utara, Brawijaya menyampaikan permohonan maafnya karena terlalu lama proses ganti rugi lahan yang terkena proyek reservasi tersebut. Namun dia dan tim berjanji akan membayarkan di pertengahan tahun 2023, karena di akhir tahun 2022 ini tidak mungkin dicairkan sebab masih dalam proses. Tapi tahun 2020 masyarakat Tapanuli Utara beranjang sana ke kantor kami untuk kejelasan penyelesaian pembebasan lahan untuk paket pekerjaan 2016-2019. Kami memang memerlukan waktu untuk memahami permasalahan karena memang kebetulan pejabatnya juga baru, dan sesuai dengan arahan Bapak Pimpinan, Bapak Dirjen saya untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini kita harapkan bisa diselesaikan. Ini udah penghujung tahun, jadi rasanya tidak bisa selesai untuk tahun 2022, 2023 selesai. Ya. Perkiraan kita dengan dana sisa lelang ya paling kalau melesetnya di Juni ya. Ya. Ganti ruginya ya Pak? Kemarin itu berdasarkan ini dengan total dengan biaya SIM dan sebagainya itu adalah 32 miliar, lebih sedikit lah. Terus kira-kira. Pak, khusus Taput atau Tapteng atau? Oh, itu dengan Tapteng ya. Dengan Tapteng ya Pak ya. Sekalian lah. Sebelum pertemuan antara warga Kecamatan Adian Koting dengan pihak Direktorat Bina Marga Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional 2 di Medan ditutup, salah seorang warga, Doli Sianipar, menyerahkan berkas tuntutan warga dan memastikan janji Kepala Balai Besar Jalan Nasional dapat dibuktikan, sehingga ganti rugi pada bulan Juni 2023 sudah diterima warga terdampak proyek reservasi Jalinsum Taput Sibolga itu.
Usai acara, Koordinator Massa Warga Adian Koting Maruli Hutagalung mengatakan pihaknya menunggu janji pembayaran tersebut di pertengahan tahun 2023. Dan jika tidak juga dibayarkan, mereka siap melakukan aksi penutupan Jalinsum tersebut. Pak Brawijaya selaku pimpinan dari Balai Besar Pelaksana Jalan Sibolga Tarutung menampung aspirasi kami. Ada beberapa poin yang kami sampaikan. Yang pertama, dana ganti rugi atas preservasi jalan akan dialokasikan 2023. Kalau untuk kepastian hukum belum, tapi beliau menjanjikan seperti yang disampaikan sudah menghubungi Dirjen. Sekiranya nanti tidak terrealisasi bulanan, Nah, seperti yang disampaikan oleh kolega saya, kami akan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Hal-hal yang anarkis pun kami lakukan, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudari kami di Karo, Sibulangit, menutup akses ekonomi Medan Brastagi. Sementara Wakil Ketua DPRD Tapanuli Utara Patimah Huta Barat yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Tapanuli Utara menegaskan bahwa janji Kepala Balai harus ditepati agar warga Adian Koting tidak kecewa. Semua janji-janji oleh Kepala Balai Besar Sumatera Utara Pak Brawijaya hendaknya ditepati. Dan penekanan saya itu selambat-lambatnya tahun 2023 bulan Juni harus dibayarkan untuk masyarakat.